Bab 1659. Hanya perlu mengait jari saja. Menahan serangan kuat dia, Erikin juga mundur beberapa langkah ke belakang. Permukaan lantai bergetar, muncul beberapa retakan karena kekuatan Skiriosian. Induk badak spiritual ini juga sangat ketakutan, menggigit beberapa bayi dengan gemetar bersembunyi di belakang Erikin. Beberapa bayi pun ketakutan, dan terus menjerit. Saudara, hanya seekor binatang roh, perlukah mengeluarkan kekuatan sekuat ini? Kata Erikin dengan santai. Siapa kamu, beraninya menghalangi aku? Ekspresi Skiriosian pun menjadi jelek, tidak menyangka Erikin berani menghalangi dia membunuh binatang roh. Pinggir dan berlutut meminta maaf, jika tidak kamu juga akan aku bunuh. Kalau begitu, kamu boleh mencoba. Erikin masih belum terus berkata, Peli Wu dan Gong Yao juga terbang kemari. Peli Wu dengan tatapan dingin menatap Skiriosian, mengeluarkan sebuah pedang panjang. Saudara Xian, mereka bertiga ini adalah tamu bukan murid lembah binatang gaib, tidak perlu karena ini malah merusak kedamaian. Kultivator Zhang pun langsung lari mendekat, berdiri di tengah mereka berdua. Kultivator yang ada di lembah binatang gaib pun tergesa-gesa kemari, ikut membujuk mereka. Melihat kondisi ini, pertarungan ini pasti tidak akan terjadi. Skirio, apa yang terjadi? Dan saat ini, dua kultivator paruh baya berjalan kemari, salah satu dari mereka yang di kepala memakai mahkota giok berwarna hitam, dengan ekspresi judes berkata, Master Guru, aku sedang mencari binatang roh untuk adikku, tidak menyangka binatang roh ini malah melukainya. Aku ingin memberi pelajaran, malah muncul beberapa orang yang tidak berhubungan ini. Betul, Master Guru. Aku sudah memilih bayi binatang ini, tidak menyangka jenis ras tidak murni, bisa menyerang tuan pemilik. Mendadak muncul wanita dan pria ini yang ingin membuat masalah. Kata gadis bergaun hitam ini yang baru pulih dari luka. Dengan tatapan kejam melihat sekilas badak spiritual, dan berjanji, setelah membeli bayi binatang ini, pasti akan menyiksa sampai mati di depan hadapan induknya, demi melampiaskan dendam ini. Masih bayi sudah bisa melukai tuan pemilik. Jenis ras binatang roh ini tidak murni, membunuhnya adalah keputusan yang tepat. Kata pria yang bermahkota giok hitam yang setuju dengan perbuatan ini. Malah dua orang ini datang membuat masalah. Saudara, ini harus memberi penjelasan kepada kami Sekte Sihir Wilayah Hitam. Yuda Zhang, apa yang terjadi? Semua yang dikatakan Tuan Xian itu benar. Kata seorang pria paruh baya yang berdiri di samping kultivator lembah binatang gaib. Sebelumnya dia menemani pendekar kuat Sekte Sihir Wilayah Hitam datang kemarin, jadi tidak mengenal Erikin mereka. Tapi Sekte Sihir Wilayah Hitam ini adalah aliansi sekte sihir besar, bukan sekte yang bisa disinggung oleh lembah binatang gaib. Pria ini memiliki kedudukan yang tinggi, juga takut membuat mereka marah. Ini. Kultivator Zhang pun kesusahan, seketika tidak bisa menjawab pertanyaannya. Jangan ragu-ragu, katakan saja. Kata pria tersebut. Kecuali, kondisi saat itu sangat kacau, dan aku juga termenung, jadi tidak melihat jelas. Kata kultivator Zhang. Kecuali tidak mengetahui status Erikin mereka, tapi dia kemarin sudah ada di sini. Dia dengan mata sendiri melihat, Erikin mereka disambut oleh Penatua Agung, bahkan Master Sekte juga datang menyambut. Dua pihak ini, mungkin memiliki latar belakang yang kuat, dirinya lebih baik jangan sembarangan berbicara. Tetua Li pun mengerutkan kening, merasa ada yang aneh. Hal ini masih perlu bukti. Gadis bergaun hitam mencibir dan berkata, aku sudah membayar, bayi binatang ini sudah jadi milik aku. Sambil berkata, dia mengayunkan tangan, seketika ratusan koin roh emas jatuh ke lantai. Sekarang mengeluarkan uang sudah tidak ada artinya,
kamu bilang dia adalah binatang roh kamu, tapi kamu memanggilnya, dia akan memedulikan kamu. Saat ini, Erikin pun bersuara. Sikap gadis ini sangat kejam, membara energi jahat. Jika beberapa ekor binatang roh ini jatuh ke tangan dia, mungkin akan disiksa seumur hidup. Bagaimanapun Erikin tidak akan membiarkan orang ini membeli binatang roh ini. Binatang roh lain, dirinya dia tidak peduli. Tapi satu keluarga badak spiritual ini, sangat membantu dia dalam mendalami hidup mati, juga sangat akrab. Erikin tentu saja tidak akan duduk diam. Apa maksud kamu? Hubungan dengan binatang roh perlu dipupuk, lagi pula bayi binatang susah untuk mengenal tuan pemilik. Dia tidak mengenal aku juga hal yang wajar. Gadis tersebut mendengus dan lanjut berkata, jadi, dia tidak mengenal aku, apakah dia mengenal kamu? Gadis ini menganggap Erikin adalah kultivator yang datang membeli binatang roh, ekspresi sangat meremehkan dia. Tentu saja, aku dari awal sudah berkomunikasi dengan jiwa dewa binatang roh ini, karena semua bayi binatang ini sudah aku beli. Kata Erikin. Lucu, kamu sudah beli. Melihat gaya kamu yang miskin ini, apakah sanggup bisa membeli begitu banyak binatang roh? Coba kamu panggil mereka, jika 5 bayi ini mendengar panggilan kamu, maka aku akan memberikan kepada kamu. Kata gadis sambil mencibir. Mereka mendengar perkataan aku, kamu akan mengalah. Kata Erikin sambil menaikkan alis mata. Betul, tapi andai saja mereka tidak memedulikan kamu dan tidak mendengar arahan kamu, maka kamu harus segera berlutut meminta maaf kepada kamu, lalu menyiksa mati bayi binatang ini, dan pergi dari lembah binatang gaib ini sekarang juga. Gadis ini dengan angkuh mengangkat kepalanya. Dia juga menebak bahwa Erikin ingin melindungi binatang roh, jadi dia menyuruh Erikin dengan tangan sendiri membunuh binatang roh. Lihat dia apakah akan sedih. Kejam sekali. Erikin menyipitkan mata. Andai saja 5 ekor ini mendengarkan perkataan aku. Terserah kamu. Kata gadis ini dengan nada meremehkan. Sebenarnya apa yang kamu katakan benar, aku tidak ada uang sebanyak itu untuk membeli binatang roh sebanyak ini. Tapi nanti uang untuk membeli mereka, kamu saja yang membayar. Lalu meminta maaf kepada induk dan bayinya. Kata Erikin sambil menunjuk induk dari badak spiritual. Masalah sudah sampai tahap demikian, satu keluarga badak spiritual sudah dibenci oleh kakak adik ini. Dan kelihatannya, mereka memiliki latar belakang yang kuat, lembah binatang gaib pun tidak bisa melawan. Cara terbaik adalah membawa mereka pergi, mencari tempat yang lebih cocok. Baik, sekarang aku menunggu kamu memanggil. Gadis itu pun langsung menyetujuinya, dengan muka meremehkan melihat. Dia sama sekali tidak peduli dengan permintaan yang diajukan oleh Erikin, karena tidak mungkin terjadi. Dia datang-datang memilih binatang roh, tentu saja sudah melakukan riset. Beberapa ekor bayi badak spiritual ini baru lahir tidak sampai 1 hari. Di masa sekarang ini, bayi binatang sangat penakut. Selain induknya, mungkin tidak berani mendekat pada binatang roh sejenis, apalagi manusia. Bahkan kultivator lembah binatang gaib pun kaget. Meskipun kemarin Erikin menyembuhkan badak spiritual, tapi bayi-bayi ini baru saja ditakuti oleh gadis tersebut, masih dalam kondisi ketakutan. Bahkan mereka kultivator yang setiap hari memelihara binatang roh, juga tidak berani mengatakan bisa membawa 1-2 bayi mereka. Sedangkan Erikin kenapa berani mengatakan bisa membawa keluar 5 ekor bayi ini? Mereka mendengar arahan aku, bahkan tidak perlu bersuara, hanya perlu mengaitkan jari saja. Kata Erikin. Sombong. Gadis tersebut pun mencibir. Kali ini semua orang pun lebih tidak percaya. Erikin pun tidak bersuara, menghadap ke arah 5 ekor bayi yang ada di samping induknya, dan menjulurkan tangan. Semua orang pun memandang ke arah bayi-bayi.
Dan 1 detik kemudian, setelah bayi-bayi ini melihat Erikin menjulurkan tangan, tatapan ketakutan yang ada di mata pun hilang, badan juga tidak gemetar lagi, malah menunjukkan ekspresi bahagia, dengan senang lari ke arah Erikin. Meskipun masih bayi, di saat lari juga terhuyung-huyung, bahkan ada yang lari setengah lalu terjatuh, tapi semuanya dengan bahagia lari ke samping Erikin, menggunakan lidah menjilati telapak tangannya. Bersambung.